Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Baik, sama gue Fadil host kalian di Zero Knowledge Podcast. Nah, seperti biasa di hari-hari weekend, apalagi kalau kalian udah long weekend ya, enak banget ya long weekend ya, dari Kamis sampai hari Minggu sekarang. Enggak sekarang sih sebenarnya, sorry. Maksudnya sampai hari Minggu ini. Ini kan udah tahu kan kita selalu podcast yang ini khusus draft prospek di 2021 draft nanti. Nah, kan kemarin udah nonton yang QB sama running back. Sekarang kita masuk ke wide receiver. Nah, bareng lagi ada Julian sama Nuha di sini. Jadi udah, kalau gitu yang tadi udah ngeliat listnya dan langsung kebakar lagi emosinya. Udahlah, kalau yang nggak nonton podcast ya jadi bahan jokes aja lah gitu. Pagi kemarin kan sempat yang minggu kemarin ada yang bilang abis nonton highlightsnya Javonte Williams langsung woi itu kan. Netizen tuh harus tahu draft prospeknya itu jangan sekedar yang digoreng sama media aja, masih banyak yang bagus. Nah, betul sekali. Makanya yang nge-provide yang bagus tapi jarang digoreng sama media. Nah, ini udah ada Nuha sama Julian. Jadi sekarang langsung aja kita mulai top 5 wide receiver. Mungkin out dulu dari episode hari ini. Kenapa? Kemarin kan pro day-nya Travis Etienne ya. Oh iya Travis Etienne. Pro day-nya Travis Etienne benar. Terus dia katanya badannya tuh udah digedein gitu. Oh, nambah berapa? Kemarin 219 pound, terus kemarin larinya kan 440. Iya, 440. Yard dash-nya. Oke. Nah, itu pretty fast. Mungkin gue habis gue. Nah, yaudah. Kalau gitu langsung aja kita mulai deh. Top 5 wide receiver rookie draft prospect di 2001 draft nanti. Yang pertama, peringkat 5 lu siapa? Peringkat 5 gua, dia yang menjadi nomor 1 di Louisiana musim 2020, Terrence Marshall Jr. Siapa? Terrence Marshall. Oh, Terrence Marshall. Oke. Iya, Terrence Marshall Jr. Dia punya route running yang bagus. Terus juga dia di top 5 gua, dia salah satu yang punya best release ketika lari. Dan juga dia tough ya. Dia juga orangnya tough, punya speed juga. Dan dia tuh bisa menjadi deep threat. Nah, komparasi gua sih kalau misalnya ngeliat dari physicality-nya si Terrence Marshall ya. Dia 6'3", which is dia tinggi untuk ukuran receiver. Gua ngelihat dia tuh bakal bisa menjadi Devante Parker kalau misalnya dia succeed di NFL. Cuman kurangnya, si Terrence Marshall ini kan dia baru 1 tahun full-time starter di musim 2020 kemarin. Karena memang WR1-nya, Ja'Marr Chase, dia opt-out, gak main 1 tahun karena ya sebenarnya kalau Ja'Marr Chase opt-out juga sebenarnya reasonable sih. Karena Terrence Marshall langsung jadi WR1, tapi karena dia di WR1, kekurangannya itu dia baru full jadi starter. Soalnya kan di musim-musim sebelumnya dia cuma menjadi WR3. Apalagi kan ketika musim LSU menjadi champion, itu kan WR1-nya Justin Jefferson sama WR2-nya Ja'Marr Chase. Jadi otomatis play time-nya si Terrence Marshall itu nggak terlalu banyak ketika di musim championnya LSU. Dan juga kan di musim 2020 juga LSU nggak bagus. Seasonnya nggak bagus-bagus amat. Jadi quarterback-nya bukan lagi Joe Burrow, udah banyak pemain-pemain yang musim champion udah pada cabut, udah pada ke NFL. Jadi ya Terrence Marshall agak sedikit kesusahan untuk complete his race, tapi sebenarnya dia bagus kok. Emang dia masih kurangnya juga, dia masih kurang eksplosif aja secara permainan. Tapi dia bisa menjadi deep threat. Itu sih kalau menurut gue nomor 5-nya Terrence Marshall Jr. Terrence Marshall ya, oke. Jul, lu siapa? Nomor 5 lu? Nomor 5 gue sebenarnya sama sih. Terrence Marshall Jr. juga. Apa? Jadi, tapi view gue agak berbeda ya sama Nuha gitu. Iya. Well, obviously dia very athletic. Terus juga tadi udah mention kayak badan dia tinggi dan dia paling tinggi di antara 5 wide receiver yang gue taruh di top 5. Terus juga dia catch radius-nya tuh very big.
Itu kalau orang bilang dia kayak power forward gitu, main wide receiver. Kalau di basket posisinya mungkin power forward gitu. And he is also really great at bursting off the line of scrimmage. Jadi dia bisa eksplosif di saat ambil first step di route running dia. Ya, he's like a very good prospect lah. Maksudnya kayak dia tahun ini di musim yang gara-gara terdampak COVID-19 pandemic langsung step jadi nomor 1 gitu karena Ja'Marr Chase opt out kan. Oh, Ja'Marr Chase ya, opt out ya. Ya, terus juga kalau di season kemarin ini si Terrace Marshall tuh dia masuk ke spotnya Justin Jefferson di tahun 2019. Jadi banyak main di slot dari slot gitu. Tapi nggak berarti dia cuma bisanya di ini doang ya, route nya cuma slot doang. Kayak he's also pretty good at kayak outside routes, terus juga dia sebagai deep threat juga bagus gitu. Jadi dia mungkin specialty-nya bakal di karena dia juga one-on-one-nya sama defender tuh bagus gitu. Dan dia bisa kayak ngebully mungkin corner atau mungkin juga safety yang cover dia gitu. Tapi kekurangan dia adalah mungkin dia untuk di level NFL masih perlu improve route running dia sama separation dia. Karena selama ini di college dia separationnya masih terlalu rely on speed sama size gitu kan. Dia ya lebih cepat dari kebanyakan corner yang cover, dan juga dia lebih sering kayak out physical the defender gitu untuk dapat separation gitu, which is ya kalau lu di NFL bakal lumayan struggle untuk get open gitu untuk di area itu, dan kayak nggak bisa rely on itu doang untuk get open, tapi juga mesti punya footwork yang bagus sama route running yang bagus itu. Tapi ya dia menurut gue nggak bakal langsung bisa contribute a lot. Tapi if he goes to the right team yang dimana dia nggak di expect untuk langsung jadi wide receiver number 1, I think he can develop into a very good NFL wide receiver gitu, karena size-nya sendiri udah stereotypical NFL wide receiver. Gitu. Oke, berarti peringkat 5 sama. Nah, peringkat 4-nya siapa lu, No? Peringkat 4 gua pilih Rashad Bateman dari University of Minnesota. Rashad Bateman. Oke, dari University of Minnesota. Kenapa tuh? Dia route runningnya bagus. Emang kalau receiver zaman sekarang tuh kalau misalnya route runningnya nggak bagus itu menjadi red flag kali ya. Tapi ya memang harus bagus, dan juga dia sebagai receiver dia itu tough. Maksudnya dia tuh bisa main physical ketika kalau misalnya kayak safety atau cornerback yang coverage-nya cukup ketat, ya si Rashad Bateman ini bisa handle. Karena memang secara physicality ya he is a good physicality, tinggi 6'2" dan beratnya 210. Gue ngelihat kalau misalnya dia reach his potential, dia bisa menjadi tipikal Michael Thomas. Tapi kalau misalnya dia mungkin ya low-nya tuh kayak Tyler Boyd lah. Memang agak tinggi kok. Tapi kalau memang dia develop di NFL dengan sukses, dengan physicality-nya dia, route running ability-nya juga, harusnya dia bisa menjadi ya tipikal Michael Thomas. Dan juga kan kalau di gua Rashad Bateman ini second best release di top 5 gua. Dia termasuk yang rilisnya cukup bagus. Dan menurut gua Rashad Bateman tuh bisa menjadi safest choice-nya kalau ketika ada tim NFL yang butuh wide receiver. Emang sih nggak bakal prediksi gue sih nggak akan top 10 round 1. Tapi kan di tim di late first round itu juga masih ada beberapa tim yang masih butuh wide receiver. Jadi ya kalau mau timnya yang mungkin juga kalau misalnya tim NFL itu udah punya primary receiver, gue rasa sih Rashad Bateman nggak bakal langsung jadi number 1 receiver. Cuman kalau misalnya dia di-develop dengan baik sama tim NFL, gue rasa sih ya potentially he could be like Michael Thomas. Cuman emang ketika di college dia cuma main 5 game ya, karena dia habis itu opt-out juga. Terus secara rekor dia 497 yard, 36 reception. Ya sebenarnya sih ya secara stats ya oke lah karena dia opt-out gitu. Jadi ya tapi sebenarnya juga selama main di college juga selama di 2020 sebenarnya nggak terlalu impresif juga. Tapi 2019 dia bagus karena kan dia tandemnya sama Tyler Johnson, pemainnya Buccaneers. Jadi ya gue rasa sih ya kalau misalnya mau tim yang lower round di round 1, kalau misalnya mau pick
Rashad Bateman ya harusnya masih bisa. Oke. Jul, peringkat 4 tuh siapa? Sama actually Rashad Bateman sama. juga dari Minnesota. Ini kayaknya oke. Kenapa? Ya, jadi kalau tadi Noah mention mungkin ya kalau tim yang perlu wide receiver mungkin di late first round masih bisa dapat. Ya ini tim gue Green Bay Packers. Mungkin bisa ambil Rashad Bateman, tapi ya kayaknya menurut gue bakal ambil posisi lain sih. But anyway, gue juga suka banget Rashad Bateman as a wide receiver prospect. Menurut gue dia tuh prosnya he's very physical. Maksudnya dia even after catch bola, he would still fight for yards gitu. Terus juga dia disuruh one on one bisa ngebully defendernya gitu, and he catches the ball at the highest point gitu. Jadi kalau disuruh jump ball gitu ya most likely he's gonna win. Dan itu juga berhubungan sama catch radiusnya dia yang kayak very wide gitu, kayak lu mau lempar bolanya kayak gimana, he's very good at catching it gitu. Kalau nggak salah di 2019 ada game pas lawan, kalau nggak salah South Dakota State ya. Jadi itu dia lari deep route, terus bolanya dilempar agak terlalu jauh gitu dari dia, kayak agak terlalu di depan. Tapi dia sambil tetap lari full speed, dia tangkap satu tangan kayak gini, dan itu dia nggak stop lari atau melambat, dan itu dia tangkap terus touchdown. Jadi he's very athletic gitu in that sense, kayak dia bolanya kayak gimana he's gonna adjust his body and try to catch it gitu. Terus juga mungkin yang kalau tadi Nuha udah bilang he's a very good route runner. Mungkin menurut gue dia arguably bisa dibilang nomor 1 in terms of route runner di top 5 ini. Dibanding sama lain. Terus juga dia create separation-nya tuh bagus gitu, kayak dari cara dia feint-nya, terus juga dari footwork-nya itu dia jago banget kayak nge-trick defender untuk biar dia bisa bikin separation gitu. Terus juga terutama double moves dia tuh kayak udah translatable ke NFL gitu. Dan mungkin gue bakal compare dia kayak mirip-mirip Davante Adams gitu. Jadi kayak Davante Adams punya kayak double move, kayak cara bikin separation gitu. Menurut gue bakal compare Rashad Bateman sama dia. Dan last thing yang gue suka banget dari Rashad Bateman itu the way he catches the ball. Kayak dia selalu nangkap dengan tangan, kayak selalu di jarinya gitu. Kan ada orang yang nangkap tuh kayak di badan gitu kan, which is kayak ya maksudnya kayak itu nggak inilah, agak susah kalau disuruh one on one gitu, kayak you have to be really open for you to catch that way. Tapi si Rashad Bateman ini he's very good at catching with his fingers and his hands gitu. Jadi bolanya nggak ditunggu taruh di badan baru dipeluk gitu. Tapi ya dia kekurangannya adalah he's not very fast. Kalau even di game tape itu kelihatan gitu, kayak he's quite slow dibanding yang receiver lain. Terus juga dia nggak ada acceleration buat burst di first step-nya itu. Makanya ngebantu juga dia footwork-nya udah bagus, jadi dia bisa create separation without relying on his acceleration atau kayak his explosiveness gitu. Terus juga kalau kita lihat acceleration dia mungkin dibanding average NFL receiver itu malah di bawah gitu. Tapi ya sebenarnya it's something that we shouldn't worry about ya, karena mungkin ya NFL teams nggak selalu perlu dia untuk kayak bisa run away, break free gitu, atau kayak jadi deep threat, but he has reliable hands, terus juga route tree-nya banyak, jadi dia bisa dipakai di berbagai macam peran gitu sebagai wide receiver. And that's why I put him at number 4 gitu. And ya gue sih berharap Packers ngedraft dia ya. Terus juga dia kan mainnya di Minnesota, jadi dia udah used to gitu playing di weather yang kayak bersalju banget, dingin banget gitu. Terus juga stadiumnya University of Minnesota kan kayak kebuka juga gitu, nggak kayak US Bank Stadium. Jadi ya dia udah biasa lah main kayak di stadium yang bukan dome. Oh iya, udah main di cuaca yang dingin. Masuk Packers juga udah adaptasinya nggak lama mungkin ya dikit-dikit lah. Terus ntar bisa belajar dari Davante Adams. Oh iya. Ntar ada dua Davante Adams. Sadis. Nah,
Nah, ini top 3 nih. Ini top 3 nih yang mungkin gue gak tahu sama apa gimana ya. Coba lu gimana ini? Kalau lu? Julian dulu deh, tadi kan udah gua 2. Oh, Julian dulu. Oke. Oke. Jadi nomor 3 gue ada Devonta Smith dari Alabama yang kalau kalian tahu kemarin menang Heisman Trophy ya di college, dan dia wide receiver pertama yang menang Heisman Trophy sejak tahun 92. Kalau nggak salah itu Desmond Howard yang sekarang jadi komentator gitu. Tapi ya Desmond Howard kalau kita tahu NFL karirnya nggak terlalu bagus ya, so hopefully the same doesn't happen to Devonta Smith gitu. Oh anyway, ya maksudnya kalau dia udah menang Heisman, obviously he's like a very good wide receiver, dan the stats don't lie either. Kayak dia kemarin skor 23 touchdown di season 2020, di mana dia for most of the season buat Alabama jadi mungkin the most reliable weapon ya buat Mac Jones gitu, dan dia mungkin kayak targetnya juga paling banyak dibanding weapon-weaponnya Alabama yang lain gitu. Dan ya, I mean he's really great at creating separation. Mungkin kalau creating separation, I would put him as number 1 gitu. Kalau nggak salah ada stats di mana di against press coverage si Devonta Smith ini separation-nya yang paling banyak gitu. Separation yards-nya tuh paling banyak against press coverage gitu. Jadi he's very good at creating separation, dan itu juga disuplemen dengan route running dia yang dimana dia he's very crisp at change actions, terus juga route runningnya nggak sloppy, it's very sharp gitu when he has to make cuts, makanya dia bisa create that much separation gitu dibanding dan juga dia has very football IQ gitu, kayak dia ngerti kayak coverages and gimana itu defensive lineup, dan dia ngerti cara manipulasinya as a wide receiver. Nah, kenapa gue taruh di nomor 3, dan ini something yang very divisive gitu di antara analyst, fans, and like commentators gitu. Kalau kita lihat ya, dia tuh kalau kalian udah pernah lihat Devonta Smith pasti kayak kalian lihat gila, dia tuh kurus banget, dan bener. Menurut gue dia mirip Fadil Ohio sih. Penampilannya tuh mirip banget sama Fadil Ohio gitu. Ya hostnya Zero Knowledge ya kalau kalian tahu gitu. Ya, but he's very thin, kayak kalau kalian lihat betisnya kayak mungkin dibanding kayak forearm gue mungkin sama gitu saat. Tapi ya ini sih itu concern-nya gitu, apakah dia di level NFL bisa bertahan gitu dengan size kayak gitu, terus mesti kena tackle defender NFL yang lebih besar dibanding defender di college gitu. Terus juga ya itu mungkin durability ya yang jadi concern gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di college sendiri ya, si Devonta Smith walaupun badan dia banget, dia tuh masih mau loh kayak masuk kayak run blocking gitu, atau juga kayak kalau catches in the middle of the field kayak dia berani ngambil gitu, walaupun ada risk dia bakal kena hard tackle gitu by defender. Tapi ya mungkin that's a very a good mentality to have gitu, dan mungkin juga ya dia selama ini bisa succeed walaupun dengan frame kayak gitu ya, mungkin berarti dia bisa bertahan gitu. Dan juga just because you're very thin doesn't mean kayak you cannot be durable gitu. Tapi ya sayangnya frame-nya dia sendiri tuh nggak memungkinkan untuk dia menambah beban badan gitu, karena ya setiap orang bisa beda-beda kan kemampuan capability badannya untuk menambah beban. Dan kalau dilihat dari frame dia mau workout sebanyak apapun, mau makan sebanyak apapun, ya nggak bakal beda-beda jauh amat sama badannya dia sekarang gitu. Tapi ya itu aja sih. I think kayak if an NFL team bisa pakai dia, he can be a very good wide receiver gitu. Dan mungkin menurut gue dibanding 5 wide receiver di top 5 gue, dia yang paling pro ready menurut gue, langsung bisa contribute di day one barring any injuries ya. Oke. Berarti pemenang Heisman nomor 3. Oke. Ini sih udah gue expect bakal ada yang bilang kayak disrespect to the Heisman. Tapi emang sejarahnya pemenang Heisman ini banyak yang sukses di NFL nggak juga tuh? Nggak juga. Ya kan? Iya. Nah, benar, terutama di wide receiver. Tadi kayak gue bilang kan,
Iya, Tapi ya we don't know. jadi trofi Heisman tuh bukan ukuran pemain bakal sukses di NFL juga. Ntar Betul nasib-nasib. sekali. gue Ntar nasib cuma analis, gue bukan Iya. cenayang. Jadi kalau gue salah ya maklum. Dan seperti biasa kalau ada kayak gitu, siapkan kartu Ya, aman. everyone is entitled to their own. Lo peringkat 3 siapa? Tambahan dikit ya, even Lamar Jackson yang Heisman winner aja dia di pick nomor 32 loh. Tuh. Iya. Ya, makanya kan. Emang bukan Oke, lanjut patokan ya. sebenarnya. Nomor 3 gue pilih teammate-nya atau koleganya di Alabama, Jalen Waddle. Jalen Waddle. Iya. Oh, kenapa Jalen Waddle? Jalen Waddle di top 5 gue mungkin, atau mungkin nggak hanya top 5 ya, di entire 2021 draft class, mungkin dia salah satu yang paling kenceng untuk masalah lari, speedster banget ini orang. Gue ngeliat sih sebenarnya dia bisa menjadi Tyreek Hill, tapi udah banyak sih kayak media atau NFL analis, bahkan mungkin fans-fans yang di luar di Amerika sana tuh udah ngebandingin si Jalen Waddle sama Tyreek Hill, karena untuk masalah lari ya kita tahu Tyreek Hill larinya sekencang apa, dan Jalen Waddle itu udah komparasinya udah sama kayak dia. Bahkan even Jalen Waddle kalau mau dibandingin sama Tyreek Hill ketika draft ya, ketika dia masih prospek gitu, sebenarnya lebih bagus dan Jalen Waddle karena dia larinya kencang, dia juga vertical ability juga bagus loh, kayak vertical catch itu dia mampu buat handle itu. Cuman kan dia kan apalagi kan di musim 2020 kemarin dia injury ya, cedera ankle, itu yang ngebuat ball ini jadi terbatas. Jadi kan otomatis yang Alabama nge-rely receiver ya tidak lain dan bukan dengan Devonta Smith gitu. Karena dia cuma main 6 game ya, siapa lagi yang bisa diandelin sama Alabama? Ya udah, jadinya Devonta Smith yang dipakai, jadi ya makanya stoknya makin lama makin naik si Devonta Smith. Tapi walaupun gitu juga dia route running-nya juga bagus. Rilis dia tuh kalau menurut gua di top 5-nya untuk urusan rilis running, dia tuh smooth banget. Dia tuh bukan, jadi gini, ketika di tahun 2019 ketika masih ada Jerry Jeudy dan Henry Ruggs, si Jalen Waddle itu bisa dibilang tuh the best hand kalau dibandingin sama dua teammate sebelumnya, si Henry Ruggs sama si Jerry Jeudy. Bahkan kalau misalnya sebenarnya kalau untuk masalah speed, untuk masalah route running itu malah lebih bagus Jalen Waddle daripada Henry Ruggs. Kalau Henry Ruggs tipikalnya dia lebih kayak ya cuma lari lurus aja gitu loh. Bagusnya emang di situ. Tapi kalau Jalen Waddle dia bisa lebih komplit, main slot bisa, dia bisa menjadi playmaker, bisa menjadi receiver playmaker gitu. Jadi dia juga bisa handling route running, main di slot bisa, main nggak cuma, pokoknya walaupun dia bisa lari tapi nggak mainnya nggak cuma hanya di threat aja gitu. Cuman memang karena dia speedster ya, kurangnya ya itu costly to his physical juga. Karena cedera ankle itu ngaruh banget, makanya banyak NFL analis bahkan media itu juga kok Jalen Waddle tuh agak bawah karena memang dia punya sejarah injury ankle, jadi ya itu yang bikin stok dia menurun sih, itu kalau menurut gue. Oke. Jalen Waddle ketiga. Oke. Sekarang yang kedua, Jul. Siapa Jul? Kenapa? Yang kedua siapa? Yang kedua. Ya, jadi gue di nomor 2 ada wide receiver-nya LSU, Ja'Marr Chase. Oh, Ja'Marr, oke. Ya, jadi ini juga dia opt out ya di 2020. Dan dia ini mungkin kalau pas di 2019 tuh second wide receiver-nya LSU gitu, behind Justin Jefferson. Dan dia mainnya mainly di luar, tapi dia juga banyak main route-nya inside slants. Oke, jadi jadi kita nggak sempat lihat dia ya di 2020 tanpa ada Justin Jefferson gitu, karena dia opt out. Tapi I think he's shown enough in 2019 untuk bisa dijustify kenapa dia ditaruh di, mungkin kalau di back analis dia ditaruhnya di top 2 gitu. Di top 2 wide receiver prospect gitu. Ada some taruh dia di nomor 1, ada some yang taruh di nomor 2. And dia walaupun tingginya cuma 6'1", 173 cm,
Tapi he's pretty big, he's really strong, dia 94 kilo. And he does play like he's bigger than himself gitu. Kayak he's a very alpha receiver. Kayak dia lawan one-on-one sama defender. Kayak gue tadi mention Terrace Marshall bisa ngebully defendernya one-on-one gitu. Tapi si Ja'Marr Chase ini dia selalu ngebully defendernya one-on-one gitu. Karena emang dia he's very strong. Dan gue lupa itu dia pas lawan siapa, tapi ada satu di mana dia dari pas di line of scrimmage tuh udah di press sama cornernya gitu, kayak di bump gitu, terus kayak mereka agak dorong-dorongan, tapi sama si Ja'Marr Chase kayak langsung dorong gini, terus kayak cornerbacknya langsung kayak jatuh, terus kayak that's how he created his separation in that play gitu. Jadi dia bukan kayak dari kayak nyoba kayak lari atau gocek, tapi kayak dia kayak dihempas aja gitu. Apa gitu. Terus juga dia kalau gue tadi mention he's very good at slant routes, sama juga kayak go routes yang kayak deep gitu. Jadi dia mungkin route tree-nya jadi nggak terlalu banyak, jadi dia cuma specialize in those two gitu. Jadi kayak Michael Thomas lah ya, we can say, yang dia cuma mostly mainnya slant routes gitu. Tapi ya masalahnya dengan si Ja'Marr Chase ini, dia kayak Terrace Marshall, kayak Rashad Bateman, dia juga athleticism-nya tuh nggak terlalu bagus gitu. He doesn't have elite speed, jadi top speed dia nggak terlalu bagus. Terus juga dia sebagai route runner masih banyak kurang gitu. Mungkin coming out of college dia mirip-mirip DK Metcalf gitu, yang ya kayak route itu cuma 1 atau 2, nggak banyak variety. Dia pemakaiannya juga nggak bisa banyak gitu, tapi ya maksudnya mostly win duels ya dengan physicality dia. Terus juga dia tadi gue mention walaupun bagus, dia create separation-nya dengan strength dia, tapi ya itu dia nggak bisa create separation dengan cara lain gitu, nggak bisa dengan kayak agility atau running gitu. Jadi he has to rely on his strength gitu. Dan kalau misalnya dia ketemuin cornerback yang strength-nya sama, ya dia bakal bisa kena lockdown gitu, kayak nggak bisa get open. Terus juga masalahnya Ja'Marr Chase ini, dia kalau nggak dikasih bola nggak bakal kelihatan. Nah maksudnya apa gitu? Jadi dia tuh place dan kelihatan di lapangan ya cuman kalau dia dikasih bola, because he doesn't put effort into kayak run blocking gitu. Kayak jadi mungkin kalau kita tahu kayak misalnya tipe Deebo Samuel atau A.J. Brown gitu yang sering dipakai buat run blocking gitu ya. Jadi even though he doesn't have the ball, he still contributes to the team's offense gitu. Tapi itu walaupun si Ja'Marr Chase he's capable gitu. Maksudnya he's kayak very strong kan. Jadi he's actually very capable at doing that, tapi kayak he doesn't put effort into run blocking gitu di college. Itu jadi concern juga tentang dia. Itu sih, tapi kayak mungkin Ja'Marr Chase ini ya bakal successful kalau misalnya dia nggak dijadiin wide receiver gitu. Jadi mungkin dia perlu someone else to create space for him. Dia jadi second option dan dia bisa pakai physicality dia untuk match up dengan cornerback yang mungkin kurang bagus gitu dibanding main cornerback yang bakal nge-cover main receiver di tim dia gitu. Terus juga one more thing kalau ngomongin average athleticism ya. Di 2019 pas lawan Florida ada satu play yang dia one-on-one sama CJ Henderson, dan CJ Henderson kita tahu ya dia di 2020 draft kemarin kan diambilnya di pick 9 ya kalau nggak salah ya, ke Jaguars kan, dan dia ini deep route dan dia udah sempat gain separation dari CJ Henderson, tapi sama CJ Henderson yang athleticism-nya jauh di atas Ja'Marr Chase. Si CJ Henderson bisa pakai athleticism dia catch up ke Ja'Marr Chase. Terus itu bolanya udah di end zone, udah hampir ditangkap sama si Ja'Marr Chase, tapi sama CJ Henderson kayak langsung ditepok aja kayak gini. Jadi si Ja'Marr Chase sendiri walaupun udah get open, dia masih bisa dikejar dan akhirnya nggak jadi touchdown gitu dengan someone yang possess higher athleticism than him gitu. Jadi itu concern di NFL juga sih, yang kayak dimana dia mungkin kalau disuruh match up sama corner yang athleticism-nya tinggi-tinggi, well, I mean, obviously di NFL banyak pemain yang athleticism-nya tinggi-tinggi ya. Jadi ya, he must struggle against those kinds of quarterback. Oke.
Oke, nomor 2 Jamar Chase ya. Oke. No, nomor 2 lu siapa? Nomor gua sebenarnya tight sih. Gue sebenarnya ini sih antara dua orang yang tadi udah sebut. Jadi ya gua akan pilih Devonta Smith from Alabama. Devonta Smith. Iya, Kenapa Devonta Smith. Karena Devonta Smith ya obviously Heisman winner. Jadi spotlight itu buat receiver ya automatically band dia juga bakal juga bakal ke dia gitu. Selain Heisman winner, dia salah satu yang paling well rounded ya untuk sebagai receiver. Dan gue ngeliat tuh dia bisa menjadi kayak Stephon Diggs gitu. Stephon Diggs kan apalagi di musim 2020 menjadi ya kayak complete receiver gitu buat mengkomplementari Josh Allen itu bagus gitu. Yang kayak Josh Allen bisa begitu. Nah, gue lihat sih Devonta Smith itu potentially bisa ke arah sana. Secara route running juga udah bagus. Nah, dia tuh juga salah satu yang receiving after catch ability-nya yang paling bagus di top 5 menurut gue. Apalagi kan walaupun sebenarnya frame-nya kecil, ya emang banyak sih. Gue juga concern sama frame-nya dia yang kecil. Ya tingginya cuma 185, beratnya 79 kilo. Ya mirip kayak orang-orang Indo lah, tipikal orang-orang Indonesia yang badannya tinggi tapi ceking gitu kan. Iya. Bukan lu deal tapi. Satu lagi maksudnya. Lanjut. Ya emang kayak menjadi sebuah concern banyak NFL tim gitu. Tapi kan gue rasa tadi sih bilangnya juga udah mention sih. Even dengan badan yang kecil kayak gitu, selama college dia kan juga full starter ya. Kalau nggak salah, saya ingat gue dia full starter. Jadi kalau dia bisa sukses di college dengan frame yang enteng seperti itu sih, ya paling kalau misalnya dia sih bisa develop, ya walaupun mungkin badannya frame paling nambah berapa kilo sih, ya paling 10 kilo gitu. Tapi ya 10 kilo pun paling juga bakal berpengaruh dengan speednya dia. Walaupun secara speed dia underrated sebenarnya. Nggak tergolong kencang secara lari. Tapi ya ini salah satu underrated ability-nya si Devonta Smith. Dia larinya juga lumayan sih, nggak dibilang sekencang Jalen Waddle juga, tapi ya is a reliable receiver. Dia bisa langsung menjadi day one receiver. Jadi siapapun yang ngedraft Devonta Smith, dia bisa ready menjadi receiver mereka, walaupun mungkin tidak langsung menjadi WR1. Kalau di beberapa mock draft yang gue lihat sih Devonta Smith could be landed with Eagles. Tapi memang secara kalau misalnya gue melihat the Eagles ya, emang mereka butuh receiver sih. Iya. Cuman nah ini gue mau bahas Eagles dikit ya sebelum kita moving on ke ini ya, main eventnya nomor 1 ya, yang membuat para netizen ini kebakaran jenggot. Lihat list kalian nomor 1-nya. Nah, Eagles. Kan tadi lu bilang mungkin Eagles draft WR. Tapi ini mock draft kok banyak banget naruh QB ya. Gimana menurut tuh? No. Gue rasa sih sebenarnya it makes sense ya, karena mungkin kayak Jalen Hurts masih kayak belum dipercaya buat menjadi franchise quarterback. Gue paham karena mungkin ya sekarang ya baru main 4 season, baru main 4 game dan baru menang sekali juga. Cuman kalau gue ngeliat di si Jalen Hurts sendiri, he could be a starter. Dia siap maksudnya secara ability, secara prospek dia siap menjadi QB1. Apalagi kan dia kan dua mobile quarterback yang Carson Wentz tuh nggak punya ability untuk running, dan si Jalen Hurts ini punya. Jadi gue rasa harusnya sih ya Eagles stay with Jalen Hurts, at least kasih chance dia buat menjadi full time starter lah di 2021. Biar Eagles tuh juga bisa tahu potensial dia tuh sebagus apa sih. Apakah dia benar seperti yang di prospek ketika di draft, yang dua mobile quarterback sampai dia harus pindah ke Oklahoma buat menjadi starter. Dan gue rasa sih ya Jalen Hurts tuh udah terbiasa dengan kondisi yang seperti itu gitu, kondisi yang full pressure, yang dimana dia menjadi bench warmer. Dia bukan bench warmer sih, ketika ya dia jadi starting di Alabama terus akhirnya diganti sama Tua, terus dia sit down. Dia udah terbiasa dengan pressure seperti itu gitu. Jadi dia udah lebih siap sih menurut gue menjadi QB1 kalau di Eagles ya, dengan pressure yang udah dia dapat di college. Feeling gue sih Eagles bakal trade up. Mungkin sama Dolphins, terus ngambil Justin Fields.
Itu sih kayak feeling gue. Oh, kenapa tuh? Kenapa Jul? Soalnya masa kayak si Howie Roseman sejak jadi GM lagi pas Chip Kelly dipecat, kan dia bilang gitu kayak as a team we have to invest in quarterback gitu. Dan sekarang di Eagles sendiri ya essentially quarterbacknya cuma ada Jalen Hurts gitu. Iya sih Oh, benar. Dan iya. Oh iya. dan the way they operate tuh kayaknya mereka mau someone yang bisa step in dan bisa deliver kayak starting quarterback quality output gitu di cadangan mereka gitu. Jadi ya dan we all know Eagles sendiri ini ya very unfortunate dengan nasib QB mereka ya gitu. Kayaknya mereka nggak pernah sejak drafting Carson Wentz tuh nggak pernah ada satu season di mana QB mereka tuh healthy for the whole season gitu. Dan ya kita nggak tahu itu Carson Wentz-nya atau emang Eagles cursed aja gitu. Tapi ya maksudnya kayak at this point ya why not kayak gamble on a first round quarterback gitu. Gue feeling gue gitu sih. I mean ini kayak gue bukannya saying that this is like the Eagles best move gitu, tapi gue ada feeling this might be the action that they're gonna take. Dan kayak Dolphins sendiri menurut gue bakal rela untuk kayak drop ke nomor 6 gitu karena ya di nomor 6 masih ya probably Jalen Waddle atau Jamar Chase, either one of them will still be available atau mungkin juga both will be available gitu ya. We don't know sih. I think kayak the Chargers di nomor 4 bakal ambil wide receiver juga gitu. Wah. So ya we'll see lah pas April kayak gimana. Tapi ini kayak prediksi gue aja sih. Oke. Nah, sekarang kita menuju ke main event. Jul, nomor 1 langsung jelasin kenapa. Ya, nomor 1 gue ada pemainnya Alabama ya, Jalen Waddle. Kenapa Jalen Waddle? Ya, Jalen Waddle ini mungkin kalau tadi si Nuha udah bilang juga kayak banyak comparison ke Tyreek Hill gitu. Tapi ya kita I think all di series kita selalu dengar ya, oh ya he's a Tyreek Hill gitu. Tapi ya, I think Jalen Waddle tuh yang paling appropriate untuk dibilang mirip Tyreek Hill gitu. Dan Jalen Waddle sendiri juga menurut gue might become a better receiver dan Tyreek Hill gitu. Mungkin bukan better ya, mungkin more complete gitu. Karena ya dia sendiri lebih tinggi dari Tyreek Hill gitu. Kalau nggak salah mereka bedanya 4 atau 5 cm gitu. Ya terus juga dia badannya emang mirip banget sama Tyreek Hill, nggak terlalu tinggi, but very stout. Kayak jadi that's why they are such kayak good after catch receiver gitu. Dan si Jalen Waddle sendiri dia he has great size for deep threat wide receiver atau yang bisa dimainin di slot juga. Terus juga he has the alpha mentality gitu. Kalau tadi gue udah bilang alpha mentality, he plays bigger than himself gitu. Jadi mungkin dia tingginya cuma segitu, tapi he plays like is someone bigger gitu. Terus juga menurut gue karena dia very explosive, very fast, dia tuh jago at creating separation gitu. Dan dia creating separationnya dengan physical gift yang dia punya gitu. Dan itu doesn't mean dia nggak punya great route running. Dan menurut gue dia di 2020 ini in the very limited display, then he's shown kayak dia route runningnya has improved a lot gitu ya, walaupun mungkin nggak sebagus Rashawn Bateman atau sebagus Devonta Smith gitu, tapi ya he's shown enough lah untuk dibilang he has good route running skills gitu. Terus juga he has good hands menurut gue, belum great, mungkin Rashawn Bateman masih lebih bagus, tapi ya he has reliable hands gitu. Dan dia juga bukan someone yang disuruh one-on-one match-up jump ball sama defender, tapi ya he's gonna be targeted when he's open, and he's open a lot more gitu. Terus juga menurut gue si Jalen Waddle ini di season 2020 tuh sebenarnya intended as the number one weapon for Alabama gitu. Kalau kita lihat targetnya banyak banget yang targetnya dia itu ya emang dia first read-nya Mac Jones gitu. Meanwhile si Devonta Smith targetnya banyak, tapi itu lebih kayak by design gitu. Jadi emang play-nya di mana play itu dipakai as untuk punya Devonta Smith as the first read gitu. Makanya dia bisa open targetnya di dia gitu. Terus gitu sih. Jadi I think Jalen Waddle ini emang he's a very dynamic weapon gitu. Cuman dia masih kurang innovationally setting up defenders gitu untuk create separation. Mungkin dia terlalu rely on his speed, jadi dia masih kadang terlalu buru-buru untuk kayak make
a cut gitu into his kayak route running. Jadi dia kadang-kadang masih bisa di stop sama defender gitu, whether the defender kayak turn around quick enough untuk kayak catch up with him, kayak match up with him, atau juga mungkin dia terlalu early cut-nya, jadi sama defender masih bisa kayak ditahan pakai tangan gitu ya, walaupun itu bisa juga dipakai buat mancing ini ya, DPI gitu, tapi ya it's not a great habit to have gitu. Yeah. Dan dia juga, gue bilang kan tadi he's not that tall gitu, jadi ya dia nggak bakal bisa di-expect untuk kayak jadi receiver yang disuruh one-on-one jump ball gitu. Tapi ya if you put him in the slot atau kayak you put him as a deep threat, he's gonna be a very dynamic weapon gitu. And like once he gets the ball in open field, ya dia bakal berbahaya banget gitu. Dan juga kalau di rookie season dia, mungkin rookie sophomore season dia masih belum mau taruh dia sebagai primary weapon di wide receiver, dia sebagai returner juga dangerous banget gitu. Kayak as a punt returner sama kick returner, which is kayak he has shown juga di college gitu. Dan itu juga membantu dengan field vision dia pas ngebawa bola. Jadi ya, that's why I put him as number one sih. Menurut gue dia ceiling, mungkin day one masih belum terlalu kelihatan, tapi menurut gue ceiling dia paling tinggi sih di antara these receivers gitu. Dan kalau dia ke tim yang ya misalnya namanya kayak Chargers gitu, yang udah ada Justin Herbert, terus udah ada weapon lain kayak Keenan Allen sama Mike Williams gitu ya, he's gonna feast. Oke. Berarti Julian naro Jalen Waddle ya. Jalen Waddle Nomor 1 yang tadi udah di post. Nah, coba jelasin nomor 1 lu yang lu taruh di post, kenapa tuh lu naruh dia? Sekalian sebutin aja namanya lagi. Apa ya? Jamar Chase ya. Kenapa Jamar Chase? Ya gua rasa sih Jamar Chase, banyak juga NFL analis, media yang juga menaruh Jamar Chase nomor 1. Ya walaupun sebenarnya ini juga di sini ganti-ganti ada yang naruh Jamar Chase, ada yang naruh Devonta Smith, bahkan some of the media juga putting Jalen Waddle as number 1. Sebenarnya ya secara ini nggak apa-apa. Cuman kalau menurut gua si Jamar Chase ini dia the best receiving after catch receiver di 2021. Jadi ya udah banyak, apalagi ketika LSU champion ya, itu banyak banget play yang dibuat sama Joe Burrow yang memanfaatkan ability Jamar Chase ini banyak banget ya, ketika Burrow lempar terus ya ketika Jamar Chase nangkep, habis itu dia banyak banget play, banyak banget highlight yang habis itu dia bisa lari bawa bola dari lemparan yang Joe Burrow, itu memang udah banyak banget. Apalagi yang secara statistik juga 2019-nya dia 14 game, 89 reception, 1.780 yard dan 20 touchdown. Cuman kan memang kekurangannya dia selain yang udah dibilang sama Julian, run blocking dia nggak terlalu bagus. Jadi, menurut gue dia juga salah satu yang route runner-nya cuma oke aja sih. Route runner-nya nggak terlalu bagus ya. Ya ini aja middle aja lah, tengah-tengah aja. Cuman ya selain itu juga dia untuk creating separation-nya juga nggak terlalu bagus gitu loh. Itu terlihat banget ketika beberapa, walaupun dia secara receiving after catch-nya dia bagus, cuman creating separation-nya dia juga nggak terlalu bagus gitu loh. Beberapa play dia di college, apalagi kayak lawan cornerback, apalagi waktu ketika dia lawan Clemson yang match up sama AJ Terrell, dan juga lawan Trevon Diggs tuh Alabama ya, waktu lawan Alabama, Trevon Diggs kan Alabama ya, yang didraft sama Cowboys, itu juga kelihatan banget separasinya si Jamar Chase itu masih belum terdevelop dengan baik. Walaupun sebenarnya walaupun begitu ya dia konsisten main selama di 2019, terbukti makanya dia bisa jadi receiver nomor 2. Cuman karena kekurangannya salah satunya dia opt out, jadi gue takutnya sih cara play-nya dia tuh bakal banyak berubah ketika dia akhirnya di draft sebagai mungkin number 1 pick as a wide receiver, karena setahun gak main itu bisa jadi play-nya udah berubah gitu. We will never know gitu apa yang terjadi nanti ketika di draft. Okay. Ya emang mungkin ada media yang bilang kalau misalnya dia opt out pun juga mungkin karena karena COVID juga, dan buat ngejaga stoknya dia. Soalnya kan ketika 2020 LSU seasonnya jelek, Joe Burrow udah nggak ada, maksudnya yang handle play under the center yang bukan Joe Burrow ya, Jamar Chase kayak ogah lah gitu loh. Ngapain gue main sama quarterback yang biasa-biasa aja gitu, itu malah jatuhin stoknya dia.
ya walaupun begitu sebenarnya it could make sense karena ya high ceilingnya dia udah cukup tinggi ketika 2019. Mungkin kalau misalnya dia waktu itu udah eligible buat NFL draft, mungkin dia juga bisa masuk ke top 10 pick gitu loh. Tapi karena dia masih ya mungkin belum eligible buat NFL, jadi baru eligible tahun ini. Ya mungkin kayak mungkin some issue aja sih. Mungkin ya, we don't know apa dia bekah bener opt out cuma karena COVID aja atau kayak emang udah nggak mau main karena nggak ada quarterback yang bagus under the LSU center gitu sih. Tapi si Nuha mention Trevon Diggs tadi, gue jadi inget banyak yang bilang kayak si Ja'Marr Chase ini kayak single handedly kayak bikin kayak draft stocknya kayak players in the secondary position yang dari SEC yang di draft tahun lalu tuh draft stocknya turun gitu gara-gara kayak pas di match up sama dia one on one kayak terlalu terekspos banget gitu kayak dibully sama dia gitu jadi kayak draft stocknya turun kayak si Trevon Diggs yang tadi ya projected number 1 kan akhirnya drop ke second round ya. Gue lupa ada beberapa lagi tapi ya interesting aja sih untuk kayak di highlight gitu kayak emang di 2019 ya that's how dominant he was gitu kayak pas main di outside tapi ya Jalen Waddle is still my number 1. Jalen Waddle ya. Jalen Waddle, Nuha, Ja'Marr Chase. Nah, kalian yang tadi masih kebakaran jenggot kalau misalnya mau puas-puasin ngekritik atau komen top 5 draft prospeknya Julian sama Nuha langsung aja tulis di komen YouTube nanti kita baca. Nah, yang penting ada analisisnya ya yang kuat ya. Gak bisa kalau cuma asal ngomong karena nonton di highlights doang mah ya ilah. Yaudah kalau gitu itu tapi Dio gue mau nambahin aja kayak season ini tuh kayak draft tahun ini tuh kayak draft tahun lalu gitu kayak wide receiver prospeknya tuh deep banget gitu. Gue tadi mau yang urutan 4 sama 5 aja tuh gue struggle sih karena kayak banyak prospek gitu yang deserving. Benar. Sony dari Florida, terus kayak ada Rondale Moore dari Purdue, terus kayak ada Elijah Moore dari Ole Miss. Dan juga ini sih menurut gue banyak prospek untuk slot receiver yang bagus gitu. Benar. Rondale Moore, Kadarius Toney, terus juga dari sekolahnya Lamar Jackson, Louisville itu ada Tutu Atwell, he's a very good route runner, tapi ya size-nya aja kecil makanya draft stock-nya nggak terlalu tinggi gitu dan udah banyak lagi lah pokoknya kayak wide receiver yang prospeknya tinggi gitu jadi kayak tim mau ngambil di round 2, round 3 pun masih bisa dapat wide receiver yang produktif gitu ya kayak misalnya ini adiknya Equanimeous St. Brown juga bakal ada di draft tahun ini. Namanya juga susah nggak? Namanya ribet juga nggak? Namanya Amon-Ra St. Brown. Ya. Dia dari USC. Nah, he's gonna be in the. Nah, kan tadi lu bilang musim ini WR prospeknya deep ya kayak tahun kemarin. Ya, deh, kalau gitu gue kasih bonus satu. Jul, satu honorable mention maksudnya yang lu nyaris masukin tapi karena memang ya ini top 5 lu ini cocok buat peringkat 6 versi lu siapa? Susah sih gue nih namanya gimana nih. Wah. Kalau gue sih gue mungkin kalau gue tadi buat borderline top 5 itu ada Kadarius Toney. Gitu. Ya Kadarius Toney, benar. I think for honorable mention gue bakal mention Amari Rodgers dari Clemson. Ini Amari juga berharap dia ke Green Bay Packers biar Rodgers to Rodgers gitu. Dia juga udah bilang kayak dia pingin main di Green Bay gitu. Ya, but dia ini dia tuh bapaknya tuh sekarang jadi wide receiver coach di Ravens. Di Martin namanya baru di hire ngegantiin coach yang pindah ke Houston Texans. Jadi head coach Texans. Ya jadi ya maksudnya kayak kelihatan lah dari didikan bapaknya kayak dia tuh as a wide receiver ini dia route runningnya tuh bagus banget gitu dan dia kalau di NFL bakal mainnya mainly as a slot tapi ini here's the thing kayak badan dia itu kayak stocky banget jadi he's very strong tapi ya dia juga lumayan cepat gitu as a player jadi ini sih he can bring a unique blend of strength and speed gitu di posisi slot gitu. Jadi dia mungkin kayak main di tengah tuh cocok banget dan dia kayak bisa ya ini kayak run after catch-nya bagus gitu.
Tapi ya mungkin dia ini sih mungkin catch radiusnya nggak terlalu gede, jadi dia nggak bisa terlalu dipakai di kayak luar gitu. Tapi ya I think he can be a pretty good run blocker juga. Ya makanya menurut gue sih cocok di Green Bay Packers sih. Dia kayak main. Jadi ada si Devontae Adams yang main di luar, terus ada misalnya Allen Lazard sama si MVS main jadi deep runner-nya ya. Terus kita ada kita lagi kan belum tahu bakal di draft atau enggak. Ada si Amari Rodgers gitu main di slot gitu ya. Kayak ala-ala dulu pas masih ada Randall Cobb lah. Oke. Nah, terakhir deh lu honorable mention peringkat 6 lu. Kan lu pusing nih ya. Lu harus tentuin satu aja. Sebenarnya tadi gue mau naruh di peringkat 5, 4, 5 juga agak gini ya, karena memang komparasi mereka juga sebenarnya tipis gitu secara ability. Apalagi kan juga tadi kan juga udah bilang banyak banget receiver sekarang itu juga deep class-nya juga, tadi juga ada Rondale Moore, ada lagi juga Kadarius Toney, Tylan Wallace, Seth Williams. Lu nama-nama itu juga ini siapa ya? Ada Jalen Garden juga. Ada Tutu Atwell, banyak banget receiver yang mungkin sampai round 4 itu juga masih dapat ini. Tapi kalau gue sih yang nomor 6 gue atau honorable mention gue sih, gue pilih Kadarius Toney sih. Dari Florida. Oh, dari Florida, kenapa tuh? Iya. Karena ya dia sebenarnya is really dangerous receiver ya. Dia ability-nya komplit sebagai, bukan ability sih. Dia bisa dipakai di receiver bisa, sebagai punt returner juga bisa gitu. Dia bisa menjadi dynamic weapon kalau menurut gue. Main di luar bisa, main slot bisa, bahkan somehow bisa menjadi ya kalau misalnya play-nya memungkinkan jadi running back itu yang play yang receiver-nya lari dulu kayak mungkin set play dari belakang gitu, terus lari ya he could be that gitu si Kadarius Toney. Jadi gue quarterback juga bisa. Iya, dia juga bisa jadi quarterback. Karena dia pas masuk ke Florida tuh he was a quarterback recruit gitu. Dia di high school mainnya quarterback, direkrut ke Florida jadi quarterback, tapi ya kalah compete gitu di Florida. Jadi akhirnya dia ganti posisi jadi wide receiver gitu. Iya, benar. Tapi I think right now dia masih lebih kayak gadget player sih. Dia belum jadi complete wide receiver, masih belum jadi complete wide receiver, dan mungkin komparasi dia yang paling akurat untuk dia stage sekarang ya. Itu mungkin Percy Harvin. Dia tuh mirip banget sama Percy Harvin right now. Tapi ya if he can develop into becoming a complete wide receiver, ya he can be a very dangerous weapon sih, kayak Nuha bilang gitu. Karena emang physical gift dia itu ini banget, maksudnya kayak bagus banget untuk jadi wide receiver gitu. Tapi ya ini maksudnya dia tuh baru breakout season kemarin. Benar, season kemarin. Ya, terus juga dia umurnya udah agak tua, dia udah 23 coming into this draft gitu. Jadi ya mungkin ada orang yang concern dengan maksudnya timeline dia lah, development dia sebagai wide receiver gitu. Tapi ya he still I would say worth drafting sih di nomor 2. Makanya gue juga struggle gitu kayak whether or not to put him in my top 5. Karena emang ceiling dia tinggi banget as a receiver. Oke. Nah, itu kalau gue bentar. Boleh. Ya. Kalau gue malah nge-compare si Kadarius Toney ini kalau misalnya di current NFL star sekarang ya itu kayak Diontae Johnson kalau menurut gue. Oh, Diontae Johnson apa Diontae Johnson? Iya. Ya mungkin kan ya tadi yang dia kayak compete sebagai, walaupun sebenarnya nggak terlalu polished kayak compete kayak Devonta Smith yang dia bisa itu, tapi dia is reliable, bisa menjadi dangerous weapon kalau misalnya timnya bisa ngepolis dia dengan bagus gitu. Apalagi kan tadi yang udah gue sebutin juga, dia bahkan bisa main menjadi ya route runner yang cukup ampuh buat beberapa tim. Jadi gue ngerasa sih dia mirip kayak Diontae Johnson sih karena ability-nya dia. Apa Steelers nanti ambil dia ya? Iya kan Steelers juga lagi butuh quarterback kan? Iya. Iya. Nah, ini enggak maksudnya ini maksudnya buat gantiin ini si bocah kopet kalau benar pergi gitu. Iya, bisa gantiin Juju sama Big Ben sekalian. Ya, wah. Kompet dua-duanya. Wah, itu kalau misalnya bisa, wah, lu fantasy gue langsung ambil first pick deh. Nangkep sama lempar. Dia mungkin ini kalau semoga enggak ya, tapi kalau season 2021 masih ada COVID,
Ya mungkin dia bisa jadi kayak Kendall Hinton gitu pas kemarin. Kendall Hilton Broncos. Kendall Hinton ya. Oke, nah itu top 5 wide receiver rookie draft prospeknya Julian sama Nuha. Nah, kalau kalian punya versi sendiri langsung aja tulis di komen. Nah, next week kita bakal ini tapi sebenarnya agak susah ya, tight end ya. Tight end draft prospeknya agak-agak sulit ya. Yang beneran cowok, tapi nanti Julian sama Nuha tahu siapa yang draft prospek yang disaranin gitu. Tapi yang mungkin yang ini Kyle Pitts ya dari Florida ya. Kalau tight end. Gue tadinya mau joking nih taruh Kyle Pitts ya di nomor 1-nya wide receiver. Karena saking keringnya tight end ya. Kering banget. Bukan kering sih. Number 1 wide receiver. Oh. Number 1 receiver aja bukan number 1 tight end. Nah, udah berarti next week kita lanjut ke top 5 draft prospeknya tight end. Nah, jadi thank you banget yang udah nonton di YouTube. Jangan lupa subscribe, klik lonceng sampai subscribe biar kita upload dapat notifikasi langsung nonton biar update sama channel kita dan NFL di Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, share video ini. Tadi udah tunjuk di bawah tuh ada sosial medianya, langsung aja join semuanya. Sama yang dengan di audio ini di Spotify langsung aja follow. Jadi udah kalau klik kita lonceng. see you di konten-konten dan episode selanjutnya. Nyalain jangan lupa. Nah, Bye. Jangan lupa. Bye. Yes. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo. Atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.